Berjuah-juah, selamat pagi, kita bertemu dalam renungan hari Jumat tanggal 17 Juni 2022. Jangan melihat jam, lakukan apa yang harus dilakukan. Teruslah lakukan. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Penyertaan Tuhan menguatkan dan memberikan kami hidup dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudaraku, seorang menulis di sebuah situs jejaring dalam statusnya mengatakan, wanita mengeluarkan kata-kata 16.000 sampai 21.000 kata per hari secara rata-rata, sedangkan laki-laki hanya 5.000 sampai 9.000 kata. Inilah kata-kata yang dilakukan oleh manusia, baik laki-laki dan manusia. Tetapi apa yang diucapkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pertanyaan di setiap hari, manakah yang kira-kira mendominasi perkataan kita? Sekitar kebaikan ataukah keburukan? Jika ada sebanyak itu kata-kata yang diucapkan setiap hari secara rata-rata, maka besar kemungkinan ada beberapa atau bahkan mungkin banyak dari jumlah itu yang berisikan hal-hal yang buruk, gosip, hujatan, hinaan, cercaan, makian, kata-kata negatif lainnya, kebohongan. Semua itu bagaikan kebiasaan yang mengisi perkataan kita setiap hari. Dalam sehari saja mungkin sudah seperti itu. Bagaimana jika dikalikan jumlah hari dalam hidup kita? Perkataan yang keluar dari mulut kita seringkali tidak memperhatikan kebenaran. Kita sibuk menjaga perilaku kita, tidak korupsi, tidak curang dalam bekerja atau berdagang, tidak menyakiti orang lain secara fisik, tapi lupa bahwa ucapan-ucapan yang keluar dari mulut pun tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Itu artinya segala kata yang keluar dari mulut kita, baik yang kita sadari maupun tidak, haruslah dipertanggungjawabkan kelak pada hari penghakiman. Ini jelas merupakan sesuatu yang serius yang harus kita sikapi dengan baik sejak dari dini. Saudaraku, semakin banyak kita berbicara, semakin banyak pula peluang untuk mengeluarkan kata-kata yang sia-sia yang dapat mendatangkan pelanggaran. Jika kita tidak punya kendali sama sekali terhadap perkataan kita, maka berbagai ucapan yang mengarah pada dosa akan sangat mudah keluar dari mulut. Hal ini mengingatkan kita agar tetaplah waspada, baik dalam keadaan sadar atau tidak, untuk menjaga perkataan-perkataan kita. Sulit memang, tapi kita harus selalu berusaha untuk menjaga agar jangan sampai perkataan yang sia-sia ataupun negatif mengarah kepada dosa yang keluar dari mulut kita. Ingatlah, mulut letaknya sama bagi semua orang, namun dari mulut yang sama bisa keluar kedua-duanya, baik berkat ataupun kutuk. Ini yang harus kita cermati dengan baik, agar segala ibadah kita jangan sia-sia. Perkataan seperti pisau yang tajam, yang dapat dipakai untuk membunuh, tetapi pada sisi lain, ia dapat menolong melakukan banyak hal dalam kebaikan. Seseorang bisa lebih semangat, lebih percaya diri, bersyukur, dan percaya bahwa hidupnya bisa lebih baik. Seorang jahat dan keras kepala bisa berubah menjadi pribadi yang lembut dan rendah hati, dan seterusnya, hanya melalui sebuah perkataan positif dan membangun. Ingat, perkataan kita adalah alat yang efektif untuk mendukung kebutuhan dasar dalam membangun. Caranya adalah setialah selalu mengasah lidah kita dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Nyanyian rohani kita kunyanyi haleluya.
Berjuah-juah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.